Halo Sobat Universe, kembali lagi bersama aku Rafael Purba. Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang apa ya? Pernah nggak kalian merasa kalau misalnya kita itu nggak berprogres? Atau mungkin kita di situ-situ aja gitu? Atau mungkin kita nggak memberikan pengaruh signifikan atau mungkin performa yang baik gitu, misalnya di perkantoran atau mungkin di perusahaan atau mungkin di bisnis kalian. Misalnya kayak ya gitu-gitu aja, stagnan gitu, atau bahkan mungkin merosot gitu. Atau mungkin kalian mau menurunkan berat badan tapi ternyata berat badannya justru meningkat gitu, atau bahkan mungkin kalian pengen produktif tapi ternyata selama ini justru makin malas gitu. Kalian pernah nggak merasa kayak gitu? Nah, kalau misalnya kalian pernah, berarti kita memiliki permasalahan yang sama, yaitu gimana supaya disiplin dan juga konsisten dalam berproses. Nah, aku pernah membaca beberapa buku tentang disiplin dan konsistensi dalam berproses, dan mungkin ini bisa membantu kalian dari step-step ini untuk bagaimana kalian mencapai tujuan atau goals kalian, yaitu untuk lebih disiplin dan konsisten dalam berprogres. Contoh misalnya mengurangi berat badan. Nah, mungkin ini bukan tentang seberapa banyak makanan kita atau mungkin apa aja yang kita makan, mungkin berpengaruh, tapi hasilnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita bisa disiplin dan konsisten untuk bisa mencapai goals kita, yaitu menurunkan berat badan. Nah, dari yang aku pernah pelajari dan aku pernah baca, itu untuk mencapai disiplin dan juga konsistensi dalam berproses untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan atau goals kita, itu ada 4 tahapan. Yaitu di tahapan pertama kita harus mengidentifikasi dulu sebenarnya goals kita itu apa ya, tujuan kita itu apa ya. Jangan-jangan sebenarnya selama ini kita tujuannya ke A tapi kita melakukan sesuatu yang mengarah ke B gitu. Jadi nggak bakalan pernah nyampe gitu. Jadi definisikan dulu kira-kira goals atau tujuan kita itu apa. Misalnya nih, saya ingin menurunkan berat badan. Nah, tentukan dulu goalsnya. Misalnya, saya ingin tampil lebih putih, atau misalnya saya ingin lebih tinggi, atau misalnya saya ingin memiliki lebih banyak uang. Nah gitu. Jadi di pertama ini tentukan dulu goalsmu yang sangat spesifik, dan sangat disarankan itu jumlahnya 1. Boleh 2, tapi jangan lebih dari 2, karena masing-masing goals itu akan saling bertabrakan dan bakalan membuat kita menjadi terseret-seret dan bahkan tidak menjadi disiplin dan menghancurkan rencana kita. Jadi di titik pertama kita tentukan dulu goals kita itu apa secara spesifik. Semakin spesifik semakin bagus. Nah, di urutan kedua adalah bagaimana kita bisa menemukan sesuatu yang memberikan perubahan terhadap yang pertama tadi, yaitu goals kita. Contoh, kita ingin melakukan perubahan terhadap berat badan. Kira-kira apa yang bisa mengubah berat badan? Tentukan. Misalnya olahraga, atau push up, atau sit up, atau lari. Tentukan satu kegiatan yang bisa mempengaruhi goals kita. Ya tentunya yang goals kita untuk menjadi lebih dekat ke kita ya. Misalkan ingin tampil lebih tinggi, main basket misalnya setiap hari, atau ingin menurunkan berat badan, mengurangi konsumsi kalori setiap hari, nah gitu. Atau ingin mendapatkan banyak uang misalnya gitu, closing 10 penjualan tiap hari misalnya gitu, atau 100 penjualan tiap hari gitu. Atau ingin semakin dekat dengan pasangan misalnya, atau apa yang bisa mendekatkan ke goals itu, yaitu ngechat setiap pagi misalnya, atau ngechat setiap mau tidur gitu misalnya, atau apapun lah yang bisa mendekatkan kita terhadap goals. Tentukan 1, dan syaratnya adalah bisa dihitung dan bisa diukur. Misalkan bisa dihitung dan diukur, ya lari 7 keliling menurunkan berat badan, atau mengurangi makan 1 piring menjadi 1/4 piring tiap hari gitu. Atau misalnya main basket sekali sehari misalnya gitu selama 30 menit. Atau mungkin untuk mendapatkan uang, misalnya mendapatkan uang yang lebih banyak, menambah penjualan closing 10 item per hari misalnya kayak gitu.
Jadi dia lebih spesifik apa kira-kira yang bisa mendekatkan kita ke goals kita yang di nomor 1 tadi. Nah, jika udah sampai ke tahap kedua tadi, kita masuk ke tahap ketiga. Di tahapan ketiga yaitu kita melakukan yang namanya scoring, yaitu di papan skor. Jadi di dalam setiap kegiatan yang nomor 2 tadi, misalkan nih kita mau berlari setiap hari 7 kali di lapangan, 7 kali lapangan untuk mengurangi berat badan. Jadi di tahap 1 dan tahap 2. Nah, di tahap 3-nya adalah dilakukan itu selama 30 hari dan ditentukan kalau misalnya kita bisa satu hari ini nih, dalam seminggu misalnya, dalam satu hari ini kita berhasil 7 kali keliling, tarik, centang. Besok cuma 6 nih, berarti cross. Besoknya lagi ternyata cuma 4 nih, cross. Harus 7 gitu. Jadi gimana caranya kita jujur terhadap diri sendiri gitu. Jujur terhadap diri sendiri, kalau misalkan gagal ya cross. Entah itu cuma 6,5, tapi kan fokus kita 7. Jadi kalau nggak 7 dia cross, kalau lebih boleh. Tapi kalau misalnya di bawah nggak boleh, tetap cross. Bahkan 6,9 pun cross gitu. Itu tandanya kita bersungguh-sungguh, yaitu dengan cara jujur terhadap diri sendiri. Nah, setelah di tahap membuat papan skor atau scoring, tahapan selanjutnya adalah yang keempat adalah melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi ini misalkan seminggu. Nah, dalam seminggu itu lihat berapa banyak tanda centang dan berapa banyak tanda cross. Kalau lebih banyak tanda centang, ya mungkin kita lebih berprogres. Dan eval lagi, kenapa bisa banyak tanda centang? Kenapa bisa banyak berhasil minggu ini? Kenapa minggu-minggu sebelumnya gagal? Kenapa minggu ini ada yang X2? Kenapa? Oh, mungkin diajak teman untuk makan, atau diajak gebetan untuk makan, atau mungkin diajak bos untuk meeting, jadi nggak sempat. Atau mungkin sebelumnya kita kerja sampai lembur, jadi nggak sempat untuk lari gitu. Jadi evaluasi, catat kira-kira kenapa gitu. Dan satu hal penting untuk membuat ini berhasil adalah semua hal di luar goals ini, even itu pekerjaan, even itu adalah tanggung jawab di kantor, dan even itu meeting atau ketemu gebetan dan pacar, itu merupakan sesuatu yang menggagalkan goals. Even itu semua, karena dari awal kita sudah menentukan goals utama kita adalah menurunkan berat badan, contoh. Jadi di luar itu ya itu adalah penghalang terhadap goals. Jadi di skala prioritas pertama adalah goals ini, walaupun kantor yang membuat kita tetap makan atau apa, jadi tetap aja gitu. Jadi yang menentukan ini adalah bagaimana kita bisa menarik di tengah tantangan-tantangan itu. Tantangan misalnya belajar, meeting, ketemu pacar, ketemu gebetan, ketemu keluarga, menjemput orang tua dan lain sebagainya. Gimana kita bisa memanajemen kita bisa tetap lari 7 kali atau olahraga setiap hari. Jadi semakin kita bisa konsisten, semakin kita bisa jujur terhadap diri sendiri. Bukan berarti yang harusnya cross jadi centang gitu kan. Maka ini akan bakalan berhasil. Dan aku yakin kalau misalkan ini lewat dari 2 atau 3 bulan, dia akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Pegang ngomong. Karena memang aku udah pernah ngalui dan ngalamin gitu. Jadi kalau misalkan disiplin setiap bulan, setiap hari, bahkan kurvanya itu kulihat di minggu-minggu pertama masih semangat lah ya karena baru mulai. Tapi minggu kedua, ketiga biasanya anjlok. Bahkan centang itu mungkin cuma sekali, 2 kali gitu aja di minggu kedua, minggu ketiga. Minggu keempat naik lagi karena mulai penyesalan kan, lebih rasa bersalah. Jadi mulai rajin lagi. Jadi sangat bagus kalau misalnya minggu 1, 2, 3, 4 konsisten. Lanjutkan lagi sampai 12 minggu. Kalau udah sampai 12 minggu, kalau kalian berhenti itu udah lebih susah. Karena dia udah menjadi kebiasaan dan udah menjadi habit. Jadi kalian coba deh. Dan aku yakin kalian makin dekat ke goals kalian. Ya kalau pengalamanku kayak aku bikin video kayak gini. Jadi dimulai dulu dengan video biasa. Lama-lama aku merasa kayak, ada perkembangan ya, walaupun subscribernya mungkin segitu aja masih. Tapi dari diriku sendiri kayak merasa ada perubahan gitu. Aku lebih lancar ngobrol, lebih pede, lebih oke, lebih nyaman gitu. Settingannya lebih pede lah. Jadi aku mau ngebagiin ini ke kalian supaya kalian juga makin dekat ke goals kalian. So itu aja mungkin hari ini. Like kalau misalnya kalian suka, dislike kalau misalnya kalian nggak suka, silahkan subscribe dan juga komen kalau misalnya kalian ingin menyampaikan sesuatu dan berdiskusi. Mungkin itu aja dari aku, stay bold dan bye bye.